Bapak Ibu, seorang yang bernama George Mueller lahir dengan tidak punya banyak hal. Dia bukan lahir di dalam keluarga yang beriman, dalam keluarga yang mengenal Tuhan, bahkan dia tidak lahir di dalam sebuah kelimpahan. Pada masa remajanya, George Mueller ini dikenal sebagai seorang pembohong, tukang mencuri, bahkan seorang anak muda yang hidupnya sembarangan. Bahkan melalui pengakuannya dalam memoirnya, dalam bukunya, dia berkata dia adalah seseorang yang selfish, seorang yang egois, Bapak Ibu. Dan juga seorang pembual, pendusta. Lalu beranjak dewasa muda, si George Mueller ini mulai mengenal Yesus. Di masa itu di abad ke-19 di Inggris ada begitu banyak anak-anak jalanan yang terlantar dan kelaparan. Nah, George Mueller mulai merasa panggilan Tuhan yang begitu kuat dalam kehidupannya sehingga he cannot really shake it off. Dia nggak bisa abaikan panggilan itu karena datang ke dalam hidupnya sedemikian rupa. Dengan tidak mempunyai uang banyak, tidak punya donor, dan tidak pernah melakukan penggalangan dana, dia berkomitmen kepada dirinya sendiri untuk tidak pernah minta uang sama orang. Dia hanya minta uang sama Tuhan. Dengan awal mula yang kecil, rumah sewaan yang kecil, dan dengan beberapa anak jalanan yang dia bantu, Mueller atau George Mueller mulai berdoa, Bapak Ibu. Waktu dia nggak punya makanan, dia berdoa. Waktu uang sewa rumah jatuh tempo, dia berdoa. Bahkan seringkali di pagi hari anak-anak itu duduk di meja makan dengan piring yang kosong. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu, ternyata tukang roti. Tukang roti ini bercerita kalau semalam dia nggak bisa tidur. Jadi daripada dia nggak bisa tidur, dia uring-uringan di tempat tidurnya, dia memutuskan untuk bake extra bread. Dia untuk membuat roti ekstra dan akhirnya ekstranya diberikan kepada George Mueller ini. Lalu ada cerita di mana tukang susu yang gerobaknya waktu itu pakai kereta gerobak, belum ada mobil, itu rusak kereta gerobaknya pas di depan rumahnya George Mueller. Karena susu itu harus diberikan kepada orang lain, kalau enggak akan basi. Makanya George Mueller diberikan oleh tukang susu itu banyak sekali persediaan susu. Pada akhir hidupnya George Mueller berhasil merawat atau menolong lebih dari 10.000 anak-anak yang terlantar. Bahkan dia membangun 5 panti asuhan yang gedungnya besar-besar pada saat itu. You can go to the next slide just to show some pictures. Yeah. Bahkan di penghujung hidupnya, dia bisa mendistribusi jutaan dolar. Sekali lagi, tanpa pernah berhutang, tanpa pernah meminta uang kepada orang lain. George Mueller, cerita hidupnya dicatat sendiri oleh dia di dalam bukunya. Dia nggak pernah lewat untuk untuk mencatat mukjizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memberikan kesaksian, untuk bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. George Mueller mengingatkan kita semua bahwa pekerjaan Tuhan yang besar seringkali diawali dengan satu langkah yang kecil, dengan satu ketaatan yang kecil, dengan kita berkata, ya Tuhan. Semua cerita yang luar biasa mempunyai awal yang sama, yaitu sesuatu diawali dengan hal yang kecil, yang tidak kelihatan, dan kesetiaan yang dilakukan secara konsisten dalam hal-hal yang biasa. Itulah biasanya cerita yang luar biasa itu terjadi. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita yang kita mulai minggu lalu di awal tahun 2026 ini. Kalau Anda mendengar seri khotbah itu biasanya kita pilih satu topik lalu kita bicarakan dalam beberapa minggu. Kita menamai seri khotbah ini gradually and then suddenly. Indonesia mempunyai pepatah yang berkata sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, ya kan? Gradually and then suddenly, sedikit demi sedikit lalu tiba-tiba terjadi, Bapak Ibu. Nah, sermon series ini atau seri khotbah ini diinspirasi dari sebuah buku yang ditulis oleh Pastor Mark Batterson yang berjudul Gradually and then Suddenly. Nah, Pastor Mark Batterson ini terinspirasi oleh seorang penulis terkenal namanya Ernest Hemingway.
Ernest Hemingway di bukunya, dia pernah bertanya satu pertanyaan ini, how do people go bankrupt? Bagaimana seseorang bisa jatuh bangkrut? Jawabannya ada dua, gradually and then suddenly. Sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, lalu tiba-tiba terjadi. Gradually and then suddenly. Nah, minggu lalu saya berkata ini, saya ingin membawa prinsip ini lebih ke dalam hal yang positif. Karena ini juga berlaku untuk hal-hal yang positif, bukan cuma hanya yang negatif aja, saudara. Bagaimana kita bisa keluar dari hutang, bagaimana kita bisa mencapai anak-anak sekarang ngomongnya financial freedom. Ya kan? Gradually and then suddenly. Bagaimana Anda dan saya bisa menyelesaikan lari maraton? Gradually and then suddenly. Bagaimana kita bisa hidup sehat dan kelihatan lebih kurus? Gradually and then suddenly. Bagaimana Anda dan saya mempunyai keluarga yang luar biasa, pernikahan yang luar biasa, membesarkan anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan? Gradually and then suddenly. Bagaimana pada akhirnya kita bisa meninggalkan legacy atau warisan kehidupan yang bernilai? Gradually and then suddenly. Pesan-pesan yang kayak gini Bapak Ibu, di dunia kita yang sekarang kelihatannya ketinggalan zaman banget. Ya kan? Dunia kita yang sekarang itu kalau kita masih ngomongin kita harus sabar, kita harus setia dengan perkara kecil, selangkah demi selangkah, konsisten. Itu udah ketinggalan zaman banget. Ya elah pastor, hari gini masih ngomongin tentang kesabaran. Saya pesan Amazon pagi hari, siang udah nyampe. Ya kan? Nggak pakai lama. Hari gini kita udah nggak bisa lagi ngomong soal kesabaran. Berapa banyak dari Anda di sini yang menyadari bahwa kita hidup di dunia yang hari ini terobsesi banget dengan yang namanya instant, easy fix, overnight success, sesuatu yang instan, sukses yang cepat didapat dan jalan pintas Bapak Ibu. Kita sangat terobsesi dengan hal-hal ini hari ini. Tapi saya juga nggak bisa nyalain siapa-siapa. Ya kan siapa juga yang punya waktu untuk nunggu lama-lama. Tapi yang kadang kita lupa bertanya adalah hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Orang-orang yang kita sangat kagumi, orang-orang yang kita tonton di YouTube, orang-orang yang kita sering dengar ceritanya, orang-orang yang kita dengar, yang kita beli bukunya. Mereka mendapatkan kesuksesan secara instan, tapi kita lupa bertanya, bertahannya berapa lama? Tapi kita lupa bertanya, di akhir kehidupannya itu seperti apa? Mungkin itu adalah hal-hal yang kita perlu coba baca lebih lagi, mendengar lebih lagi, melihat lebih lagi, mempelajari lebih lagi. Semua yang didapat secara instan itu bertahannya berapa lama sih? Seseorang itu akhir kehidupannya seperti apa sih? Saya membaca sebuah artikel yang judulnya The Lure of Easy Fixes. How the Internet Made Pseudoscience Go Viral. Bahasa Indonesianya godaan dari solusi yang instan. Bagaimana di zaman internet ini pseudoscience itu viral. Siapa dari sini yang tahu pseudoscience itu apa, Bapak? Pseudoscience itu kayak kelihatannya seperti pengetahuan ilmu ilmiah tapi sebenarnya bukan, Bapak Ibu. Nah, saya kan tanya nih, teman baru saya nih, ChatGPT. Tolong dong jelasin pseudoscience dalam bahasa yang sederhana. Nah, teman saya ChatGPT ini bilang, yang paling sederhana bagaimana menjelaskan pseudoscience adalah dia bilang gini, pseudoscience itu kayak diploma atau ijazah yang palsu. Kelihatannya resmi, tapi tidak didapat secara benar, Bapak Ibu. Saya langsung buru-buru balas di ChatGPT. Nggak bahaya kan ngomongin ijazah palsu hari-hari ini, Bapak Ibu. Itulah pseudoscience. Nah, terutama di dunia kita hari ini, di dunia kesehatan, tahukah Anda lagi marak banget yang namanya pseudoscience ini. Makanya nggak heran kalau Anda sering main internet, belanja di TikTok, Instagram, hari ini lagi musim suplemen, ya, minyak, essential oil, apa-apa serba herbal, saudara, terapi ini, terapi itu, skincare ini, skincare itu. Yes, ladies, ya.
Semua orang mengklaim bahwa produknya itu manjur, berkhasiat Bapak Ibu. Padahal nggak ada bukti ilmiahnya dan nggak ada data klinisnya. Yang semuanya itu membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan data ilmiah dan data klinisnya Bapak Ibu. Hari ini kalau Anda mau beli sesuatu, Anda ke websitenya, Anda cuma dapat kesaksian dari orang lain. Ada orang-orang yang bilang, oh ya saya minum itu kok rasanya baikan ya. Saya minum itu kok rasanya enakan ya. Dulu Bapak Ibu, kalau Anda ingat, seseorang yang bisa memberikan saran medis dan kesehatan itu orangnya pakai jaket warna putih Bapak Ibu. Belajarnya tahunan. Melakukan riset tahunan Bapak Ibu, memakan waktu. Hari ini semua bisa memberikan saran kesehatan dan medis. Ya kan? Orang-orang yang mengaku pakar hidup sehat, influencer yang cantik dan ganteng Bapak Ibu. Ya, YouTuber, podcaster, semua bisa memberikan saran medis dan kesehatan. Zaman sekarang adalah zamannya life hack kalau Anda mengerti itu. Biohack. Kita mencoba menghack kesehatan, mencari jalan pintas bagaimana kita bisa sehat. Anehnya kalau bagi Anda yang punya pil diet di rumah, ya nanti Anda buktikan, Anda bilang kalau saya salah atau enggak. Kalau Anda baca di botolnya, ditulis gini, makan ini sekali sehari atau 2 kali sehari, lalu diikuti dengan makan makanan yang sehat dan olahraga katanya Bapak Ibu. Ya. Saya mikir begitu dibuang aja botol pil ya Bapak Ibu, kita makan makanan yang sehat dan olahraga aja, ya kan? Nah kita nggak mau fundamentalnya, kita nggak mau hal-hal yang mendasar Bapak Ibu, seperti makan sehat, tidur cukup, ya kan? Waktu kita mau mempunyai kesehatan mental yang baik, kesehatan emosional yang baik, emotional health kita mau menjadi baik, ya kan? Kita perlu yang namanya komunitas untuk kita mempunyai hidup bersosial yang sehat. Kita tahu harus cara mengatur stress management, kapan matiin telepon kita, kapan matiin berita kita, kapan matiin sosial media kita. Itulah dasar-dasarnya waktu kita mau mempunyai kesehatan tubuh, roh, dan jiwa yang baik. Tapi kita nggak mau Bapak Ibu. Kita maunya instan, kita maunya cepat. Akhirnya kita mencari hal-hal yang lagi trendy, hal-hal yang lagi ngetrend. Nah, apa yang kita bahas ini berlaku dalam semua area Bapak Ibu. Percaya gak sih? Semua dari kita mencoba mencari sesuatu yang cepat dan instan. Dalam soal keuangan pribadi pun begitu, mengatur keuangan pribadi. Kita mau secara instan dan cepat sehingga kita untuk mencapai yang tadi financial freedom, keuangan kita yang sehat. Makanya kita lihat hal-hal atau investasi-investasi yang lagi ngetrend hari ini apa nih? Bahkan ketika kita sudah membuat banyak kesalahan dalam soal keuangan, kita masuk dalam hutang yang banyak, kita tetap aja mencari jalan yang instan untuk kita keluar dari hutang tersebut. Kita lupa Bapak Ibu, bahwa ada fondasi-fondasi keuangan yang sehat, kebiasaan-kebiasaan yang sehat yang membantu kita untuk mencapai financial freedom itu. Seperti pengeluaran gak boleh lebih banyak dari pendapatan, itu kan mendasar banget Bapak Ibu. Delay pleasure, delay gratification. Anda tahu apa itu? Menunda kesenangan, menunda kepuasan, menunda keinginan, pengendalian diri Bapak Ibu. Melalui proses yang konsisten dan steady, itulah yang membuat kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Nah, saya ngomongin semua hal itu hanya ingin membawa Bapak Ibu dan hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu semua di sini bahwa Tuhan mengundang kita untuk masuk ke dalam. God is inviting us to enter in our spiritual life, to enter into a slow and steady process. Tuhan mengundang kita untuk masuk ke dalam perjalanan iman yang konsisten, dalam proses yang konsisten Bapak Ibu. Perjalanan iman kita itu nggak selalu dipenuhi dengan hal-hal yang spektakuler. Saya nggak dismiss, saya nggak berkata bahwa semua itu nggak penting. Penglihatan, kemujizat, kesembuhan, apalagi lah you name it Bapak Ibu. Saya percaya akan hal-hal itu.
Tapi seringkali kehidupan kerohanian kita itu kayak mundane, kayak seperti rutinitas, seakan-akan menjenuhkan. Berdoa setiap hari, baca Alkitab setiap hari, pergi ibadah minggu seminggu sekali setiap minggu, melayani dengan setia, kelihatannya mundane, jenuh gitu Bapak Ibu. Memberi dengan setia, mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Semua seakan-akan rutinitas sampai suatu hari nanti. Tanpa Anda dan saya sadari, semua itu akan berbuah Bapak Ibu. Dan pada akhirnya Anda sampai ke dalam tahap di mana Anda menjadi pengikut Yesus yang dewasa, dan itu akan menjadi bagian dari hidup Anda. Itu akan menjadi bagian dari identitas kita semua. Semua kesetiaan yang Anda lakukan selama ini, akumulasi dari ketaatan-ketaatan dan keputusan-keputusan yang Anda lakukan yang benar selama ini, semuanya pada akhirnya berbuah dan menjadi bagian dari diri Anda, menjadi bagian dari identitas Anda dan saya. Makanya Alkitab seringkali mengingatkan sama kita, don't give up, persevere, bertekunlah, jangan menyerah. Setiap langkah kecil yang Anda dan saya ambil, itu penting Bapak Ibu. Itu berarti tidak ada keputusan yang sia-sia waktu Anda memutuskan untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Suatu hari, semua akumulasi dari keputusan dan ketaatan Anda akan berbuah sedemikian rupa dalam hidup Anda dan saya. Waktu orang lain lihat itu, mereka pikir mukjizat Bapak Ibu. Bukankah menarik, Yesus sering memakai istilah-istilah agrikultur atau pertanian. Saya rasa ada alasan kenapa Yesus memakai istilah pertanian. Yang pertama, mungkin orang-orang zaman itu bisa mengerti tentang istilah-istilah pertanian. Yang kedua, mungkin Yesus ingin memberikan kepada kita semua sebuah gambaran Bapak Ibu. Seperti seorang petani yang hari ini menabur benihnya, besok dia keluar, dia nggak akan bilang gini, loh kok nggak terjadi apa-apa, ya udahlah lupain aja. Yesus ingin memberikan gambaran kepada kita seperti petani mengerti bahwa bibit benih itu membutuhkan waktu untuk bertumbuh dan berbuah. Apa yang Anda rasa kecil hari ini, benih itu akan menjadi sesuatu yang masif, yang besar di suatu hari nanti. Anda masih bersama dengan saya? Ya. Ada sebuah perumpamaan yang Yesus bilang, saudara. Yesus bilang gini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi bagi mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama, Anda bantu saya? Biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah bertumbuh, sesawi itu akan menjadi menjadi lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan dikatakan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kerajaan surga itu, Yesus bilang, seperti biji sesawi, mustard seed. Dia bilang seperti biji sesawi, bahasa Yunaninya adalah sinapi. Ini adalah tanaman atau biji-bijian tumbuhan yang sangat umum di daerah Timur Tengah, di Palestina Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini, saking kecilnya biji ini kalau jatuh langsung hilang Bapak Ibu, saya nggak akan bisa cari nih. Saking kecil ya biji ini. Ini kelihatannya nggak signifikan, nggak berarti apa-apa. Tapi kalau sudah jatuh, tertanam dan bertumbuh secara maksimal, tingginya bisa mencapai 2,5 sampai 3 meter. Bahkan mereka kadang-kadang tumbuh seperti pohon, tapi seringkali mereka lebih sering tumbuh sebagai semak-semak
tanaman gitu Bapak Ibu. Mungkin bisa ditampilkan contohnya. Dari sesuatu yang kecil seperti ini. Yang Anda aja mungkin gak bisa lihat dari tempat duduk Anda. Yesus memberikan gambaran kepada Anda dan saya, kerajaan surga itu seperti ini. Sesuatu yang sangat kecil, yang kelihatannya nggak berarti apa-apa, tapi kalau dia sudah bertumbuh dan berbuah, akan menjadi besar. Bahkan dikatakan lebih besar daripada tanaman sayuran yang lain. Dan bukan cuma itu aja, dikatakan bahwa tanaman ini pada akhirnya bisa menjadi tempat di mana burung bersarang, menjadi rumah bagi burung-burung itu. Artinya ini akan menjadi berkat buat sekeliling mereka. Itulah kerajaan surga Bapak Ibu. Setelah Yesus mengatakan perumpamaan tentang biji sesawi, dia langsung ajarkan lagi satu perumpamaan, back to back. Kemudian dia memberikan perumpamaan yang lain, kerajaan Allah itu juga seperti ragi yang dicampurkan oleh seorang perempuan ke dalam tepung yang sangat banyak. Walaupun raginya sedikit dan campuran tepungnya sangat banyak, tetapi semuanya itu mengembang sehingga dibuat menjadi roti. Yesus ingin Anda dan saya membayangkan jumlah tepung yang begitu banyak. Dalam terjemahan lain dikatakan 3 measures atau 3 takaran yang sama dengan 30 pound atau sekitar 14 kilo tepung Bapak Ibu. Tepung yang begitu banyak, ketika dikasih ragi sedikit, tepung yang begitu banyak yang bisa memberi makan 100 orang lebih, Yesus bilang dikasih ragi sedikit, di antara tepung yang sangat banyak itu, maka ragi itu akan mampu mempenetrasi bagian dari tepung-tepung tersebut. Ragi itu menyentuh dan mempengaruhi setiap bagian dari tepung tersebut, akhirnya dia mengembang dan menjadi roti. Bapak Ibu, perumpamaan yang kita baca barusan itu dicatat di kitab Injil, di kitab Injil Matius. Nah, di kitab Injil Lukas itu dicatat secara bersamaan urutannya Bapak Ibu. Jadi ada banyak pakar Alkitab atau para scholar berpikir bahwa kedua perumpamaan ini yang memang harus diajarkan secara bersamaan. Yang kesimpulannya adalah sesuatu yang kecil, yang kelihatannya tidak berarti, tidak signifikan, tersembunyi letaknya, seringkali enggak dilihat dan enggak dianggap oleh orang lain, ketika waktunya tiba, akan menjadi besar. Akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Akan berbuah, akan menjadi luas, akan membawa pengaruh, menyentuh setiap bagian kehidupan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, tidak bisa diabaikan lagi. Dan pada akhirnya, semua terlalu besar untuk diabaikan. Semua terlalu nyata untuk diabaikan. Itulah kerajaan surga. Berapa banyak dari Anda yang masih ingat waktu di kelas matematika, Anda belajar namanya ini, masih ingat gak? Pertumbuhan secara linear dan pertumbuhan secara eksponensial. Anda masih ingat itu? Mungkin bahasanya rumit, tapi kalau saya berikan contoh Anda pasti akan tahu. Pertumbuhan yang linear atau linear growth itu seperti ini Bapak Ibu. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 tambah 2 sama dengan 10. Itu adalah pertumbuhan yang linear. Semuanya ditambah 2. Semuanya ditambah 2 Bapak Ibu. Pertumbuhan dengan menambahkan. Nah, sedangkan pertumbuhan eksponensial itu adalah multiplication. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 kali 2 sama dengan 32. 32 kali 2 sama dengan 64 Bapak Ibu. Dimulai dari kecil, lalu tiba-tiba explode, meledak namanya, exponential. Bapak Ibu dan teman-teman, saya mau Anda dengar saya baik-baik.
Saya mau Bapak Ibu dengar saya baik-baik, Bapak Ibu. Saya bukan cuma dengar saya baik-baik, tapi saya mau Bapak Ibu juga percaya dengan apa yang saya akan katakan sebentar lagi. Bahwa iman itu adalah pertumbuhan yang eksponensial. Doa, Bapak Ibu, itu adalah pertumbuhan yang eksponensial, bukan linear. Anda mengerti maksud saya? Anda membaca Alkitab, Anda ibadah ke gereja tiap minggu, melayani dengan setia, Anda menyisihkan pendapat Anda, berapa persen pendapat Anda untuk diberikan secara setia. Semua disiplin dan kebiasaan rohani itu sifatnya bukan linear tapi eksponensial. Mengampuni sesama, mengasihi orang lain. Mulainya kecil, tiba-tiba suatu hari akan mengeksplod atau meledak. Dengan judul tema khotbah kita, gradually, sedikit demi sedikit, lalu tiba-tiba semua terjadi. Itulah disiplin rohani. Nah, Anda mungkin tanya sama saya, kamu teori ini dari mana? Pastor, kamu buat-buat sendiri kah teori ini? Bapak Ibu, bukankah ini ada di dalam bahasanya Yesus, perkataannya Yesus? Benih itu akan bertumbuh dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 laki-laki. Ditotalin wanita dan anak-anak 20.000 orang, Bapak Ibu. Jadi bukan saya yang buat konsep seperti ini. Makanya saya percaya bahwa perjalanan iman kita itu adalah sifatnya eksponensial. Semua yang Anda lakukan hari ini kelihatannya kecil, Bapak Ibu. Mungkin Anda pun mulai bertanya-tanya setelah melakukan sesuatu sekian lama. Adakah gunanya buat saya? Baca Alkitab setiap hari. Berdoa setiap hari. Masih ada gak sih gunanya? Ibadah ke gereja rajin setiap minggu. Rajin memberi, saudara. Rajin melayani. Apakah ini buang-buang waktu aja kah? Apakah ini menolong hidup saya kah? Apakah ini semua masih relevan kah untuk dilakukan? Oleh sebab itu sekali lagi Alkitab mengingatkan kepada setiap kita jangan menyerah, bertekun, persevere, kata Alkitab, Bapak Ibu. Dan waktu Anda melakukan ini secara konsisten, hal-hal yang mungkin kita anggap nggak berdampak, yang kita anggap kecil, Bapak Ibu. Suatu hari kebiasaan ini akan mendarah daging dan menjadi karakter kita. Dan akhir hidup kita membawa pengaruh yang sedemikian rupa. Dan pada akhirnya hidup kita meninggalkan legacy, warisan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya mau Anda percaya akan hal-hal seperti ini. Perjalanan Anda itu sifatnya eksponensial. Di sini ada yang bisa main keyboard, gak boleh bantu saya kalau saya gak lihat Joshua sama Bobby, ada gak Bobby? Kalau gak ada yang boleh tolong panggil. Kita akan mengakhiri. Hari ini saya selesai cepat Bapak Ibu, 12.05. Biasa 12.30 kan baru selesai. Andre bisa bantu deh? Boleh gak di sisa waktu saya beberapa menit, mungkin saya ingin memberikan semangat kepada kita semua. Saya ingin memberikan semangat kepada kita semua bahwa hal-hal yang Anda lakukan selama ini untuk Tuhan,
yang kelihatannya kecil, keputusan sehari-hari yang kelihatannya nggak berdampak dan nggak berarti apa-apa, Bapak Ibu. Dengan kata lain, biji sesawi Anda. Mungkin hari ini Anda bertanya-tanya, semua itu masih relevan gak sih? Gereja kita kan nggak terlalu besar nih ya, Bapak Ibu ya. Dan saya juga kan sering ngobrol sama beberapa dari Anda. Jadi saya juga kadang-kadang tahu cerita Anda, tahu apa yang lagi Anda doakan hari-hari ini. Bukannya saya ingin menceritakan cerita Anda di depan gereja, enggak Bapak Ibu. Tapi saya akan berkata ini secara umum aja. Ada di antara Anda di sini yang mungkin sudah mendoakan keluarga Anda bertahun-tahun. Baik itu anak-anak Anda yang mulai jauh dari Tuhan, atau mungkin Anda mendoakan pasangan Anda, suami atau istri Anda. Dan mungkin hari ini Anda nggak melihat hasil. Boleh saya ingatkan kepada Anda semua, bahwa semua doa Anda nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mungkin anak-anak Anda ada di tahapan di mana dipaksa nggak bisa, tapi Anda berpikir sebagai orang tua, ya masa dibiarinin begitu aja. Mungkin Anda approach-nya harus masuk dengan cara yang berbeda. Mungkin selama ini Anda mulai merayu-rayu, ayolah balik lagi ke gereja, ayolah balik lagi kepada Tuhan. Saya cuma mau ingatkan kepada Anda semua, don't quit, jangan menyerah Bapak Ibu. Itulah biji sesawi Anda yang awalnya kecil. Suatu hari Anda akan melihat bahwa doa Anda nggak akan pernah sia-sia. Beberapa dari Anda ada di dalam sebuah musim di mana anak Anda kan masih kecil. Kami juga belum lama kok melewati itu kok. Di mana pagi-pagi dingin-dingin harus masukin anak ke dalam car seat, naik mobil, nyiapin mereka dari pagi-pagi supaya nggak telat Bapak Ibu. Kita juga belum lama melewati semua itu. Saya cuma mau berkata kepada Anda semua, jangan menyerah, don't quit. Apa yang Anda lakukan nggak akan pernah sia-sia. Keputusan yang Anda buat hari ini, that we are the family that go to church on Sunday. Kita adalah keluarga yang kalau hari Minggu beribadah ke gereja. Itu nggak akan pernah sia-sia. Ketika Anda buat keputusan, kita bukanlah keluarga yang bangun Minggu pagi dan baru memutuskan hari ini kita pergi apa enggak ya. Tapi Anda berkata kepada keluarga Anda, that we are the family that worship God on Sunday. Tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu. Ada beberapa dari Anda yang mengusahakan restorasi atau pemulihan dari hubungan-hubungan keluarga. Ada relasi-relasi dalam keluarga yang berantakan, yang retak. Anda sebagai orang tua, Anda sebagai anak rindu melihat bahwa itu pulih, Bapak. Dan itu yang menjadi doa utama setiap Anda berdoa. Jangan pernah menyerah dalam doa. Para single di tempat ini. Kelihatan gak yang mana para single di tempat ini? Anda adalah seorang yang memegang sebuah nilai. Anda mempunyai nilai-nilai yang Anda gak mau kompromi. Dan Anda mungkin bertanya-tanya, kalau saya terus pegang nilai-nilai saya, kapan saya dapat pasangan? Anda berpikir kalau saya terus pegang-pegang nilai saya dan gak mau kompromi,
Apakah saya harus sendirian terus kan? Apakah saya juga kesepian sendirian? Saya juga ingin punya companionship. Saya juga ingin mempunyai seorang teman, seorang partner. Boleh hari ini saya ingatkan, jangan menyerahkan nilai-nilai Anda. Terus pegang, jangan kompromi. Tuhan gak akan mempermalukan. Gak akan mempermalukan hidup Anda dan hidup saya ketika kita mencoba buat keputusan yang menghormati Dia. Bapak Ibu. Ada banyak dari kita di sini anak-anak muda. Tadi pagi ada banyak sekali anak-anak remaja yang masih SMA, SMP. Bapak. Waktu kita ibadah teman-temannya masih tidur. Enak banget ya kan? Dingin-dingin, selimut anget, kasur empuk Bapak Ibu. Tapi anak-anak itu tadi pagi sudah melayani, sudah ada di tempat ini. Boleh saya katakan kepada Anda, semuanya itu gak akan pernah sia-sia. Tuhan gak akan mempermalukan anak-anak kita Bapak Ibu. Tuh, suatu hari teman-teman mereka akan bilang, gak akan bilang, lu ngapain waktu begitu banyak lu buang? Apa hasilnya? Tuhan gak akan mempermalukan Bapak Ibu. Suatu hari semua kebiasaan itu, semua disiplin itu akan mendarah daging dalam kehidupannya dan menjadi karakter mereka. Sehingga kemanapun mereka pergi, di dalam keluarga mereka, mereka jadi berkat. Di sekolah mereka jadi berkat. Di tempat kerja, mereka mempunyai respect dan honor sedemikian rupa kepada pemimpin-pemimpinnya, kepada rekan-rekan kerjanya. Semuanya itu nggak akan pernah sia-sia. Buat Anda mungkin yang sudah ada di season atau musim di mana Anda mempunyai cucu, sebagai grandma dan grandpa, saya berdoa supaya Anda akan berdampak dan meninggalkan legacy sedemikian rupa untuk anak-anak dan cucu-cucu Anda. Meninggalkan legacy di mana Tuhan itu penting. Tuhan itu, percaya kepada Tuhan itu gak akan pernah sia-sia. Dan saya berdoa, kehidupan Anda semua seperti anggur di pernikahan Kana, yang terbaik itu disimpan di akhir. Masa-masa yang terbaik Anda bukan di belakang Anda, tapi masa-masa terbaik Anda ada di masa tua Anda sekarang. Saya berdoa itu. Dan yang terakhir, habis itu kita akan berdoa. Ada orang-orang, Bapak Ibu, yang mungkin baru minggu lalu, mungkin baru bulan lalu, mungkin baru 2 bulan lalu, mengambil biji sesawi ini, dan mereka baru mulai untuk menebarkannya. Mereka masuk ke dalam proses langkah-langkah yang baru, awal-awal yang baru, musim-musim yang baru bersama Tuhan. Doa saya, supaya Anda semua yang ada di dalam tahap awal ini tidak akan pernah menyerah untuk menanti. Along the way, dalam perjalanan iman, Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan memperlihatkan kepada Anda buah-buah apa yang Anda suatu hari akan nikmati.
Baik itu terjadi dalam kehidupan Anda sendiri maupun terjadi dalam kehidupan orang-orang di sekeliling Anda yang Anda bisa lihat. Sehingga Anda tidak menyerah dengan biji sesawi yang Anda baru tebarkan ini. Karena semuanya in due times, di dalam waktunya yang Tuhan kehendaki, akan berbuah lebat. Sesuatu yang gak signifikan, yang kita pikir gak berarti, suatu hari akan terlalu besar dan terlalu nyata untuk diabaikan. Tidak bisa untuk tidak terlihat, Bapak Ibu. Benih ini akan berbuah sedemikian rupa, akan bertumbuh sedemikian rupa, menjadi sesuatu yang besar dan luas. Boleh saya berdoa untuk kita semua. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami diingatkan bahwa bersama dengan Engkau semua langkah-langkah kecil kami tidak akan pernah sia-sia. Keputusan kami yang konsisten, keputusan kami setiap hari yang setiap kami coba lakukan, membuat keputusan yang benar, membuat keputusan yang menghormati Tuhan. Kami yakin dan sangat percaya hari ini bahwa tidak akan ada yang pernah sia-sia. Kami yakin perjalanan iman kami bersama dengan Engkau, sifatnya itu eksponensial. Sesuatu yang kecil, lalu tiba-tiba akan bertumbuh besar, masif, dan meledak sedemikian rupa. Gradually and suddenly. Oleh sebab itu yang kami minta, yaitu semangat kami untuk tidak pernah menyerah, Tuhan. Kekuatan kepada setiap kami untuk tidak menyerah. Yang kami minta, Tuhan, supaya kami tidak mudah tawar hati, dan kami terus bertekun di dalam perjalanan kami bersama dengan Engkau. At the end of the day, kami sangat percaya bahwa semuanya itu worth it. Bahwa semua langkah kecil kami yang kami ambil hari ini, suatu hari akan sangat berarti, akan sangat bermakna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh kasih karunia dan anugerah-Mu kami dimampukan. Dan kami rindu kehidupan kami membawa pengaruh sedemikian rupa seperti ragi dalam tepung itu. Yang membawa pengaruh dan berdampak ke dalam setiap kehidupan. Kami rindu hidup kami seperti biji sesawi tadi, yang menjadi berkat buat sekeliling kami, menjadi sarang buat burung-burung. Demikianlah hidup kami menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Dan kami rindu, suatu hari nanti di akhir hidup kami bisa meninggalkan legacy atau warisan kehidupan yang bernilai. Yang merupakan warisan yang jauh melebihi dari semua warisan material dan harta dan benda. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, 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 amin.